Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan rizkinya selalu mengalir. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Dari luar, kehidupan Amanda terlihat sempurna. Ia adalah istri dari Fahmi Wijaya, seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan retail besar di Indonesia. Banyak yang mengira Amanda adalah wanita paling beruntung. Rumah megah bak istana, mobil berganti setiap saat, lemari kaca penuh dengan perhiasan mahal, dan tas desainer. Semua tersedia tanpa perlu dipikirkan harganya. Setiap hari Amanda mengenakan gaun rancangan desainer terkenal, menghadiri pesta sosialita, dan bertemu dengan istri-istri pebisnis lainnya. Hidupnya terlihat seperti impian banyak wanita, tapi di balik senyumannya, Amanda menyimpan luka yang mendalam. Kenyataannya, ia tidak bahagia. Sudah setahun menikah dengan Fahmi, tapi ia nyaris tak pernah merasakan kasih sayang sebagai seorang istri. Di mata orang, rumah tangga mereka tampak harmonis, padahal kenyataannya sepi dan hampa. Fahmi tak pernah memperlakukannya dengan kelembutan. Setiap kali Amanda mencoba mendekat, Fahmi selalu punya alasan untuk menjauh. Awalnya Amanda berpikir mungkin suaminya hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, tapi semakin lama ia menyadari bahwa Fahmi memang tidak menginginkannya. Ia mulai bertanya-tanya apa yang kurang dari dirinya, padahal sejak dulu banyak pria yang mengaguminya. Ia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya, tubuh tetap ramping, wajah tetap cantik, penampilan selalu terjaga. Amanda berusaha keras tampil sempurna di mata Fahmi. Ia mengubah gaya rambut, memakai pakaian yang lebih menarik, bahkan mencoba berbagai perawatan tubuh mahal. Namun, semua usaha itu tidak mengubah sikap Fahmi yang tetap dingin. Setiap malam Amanda tidur dalam keheningan, mencoba menyentuh suaminya, tapi selalu ditolak dengan alasan lelah atau sibuk. Bahkan ketika mereka pergi ke acara bersama, Fahmi lebih sibuk dengan ponselnya. Amanda mulai merasa seperti hidup dalam kehampaan. Pernikahan yang seharusnya menjadi tempat saling mencintai, kini terasa seperti penjara. Suatu malam, Amanda menyambut Fahmi yang baru pulang dengan mengenakan gaun merah satin, rambut ditata rapi, dan parfum mewah menguar di udara. "Aku menunggumu pulang," ucap Amanda sambil tersenyum. Fahmi hanya melirik sekilas dan berjalan melawatinya. Amanda mencoba duduk di sampingnya, menyentuh lengan suaminya. "Aku ingin habiskan waktu berdua." Fahmi menarik napas panjang. "Aku lelah Amanda, jangan ganggu." Jawaban itu menghancurkan hatinya. Amanda menahan air mata, berbaring dengan punggung membelakangi suaminya. Di dalam hati, ia bertanya, apakah pernikahan seperti ini akan terus ia jalani? Meskipun sakit hati, Amanda tetap berusaha. Ia kembali ke rutinitas, merawat diri, berolahraga, dan menjaga penampilan. Tapi Fahmi tetap acuh. Amanda mulai merasa putus asa. Apakah ada wanita lain? Pertanyaan itu menghantuinya. Suatu hari, Amanda melihat ponsel Fahmi berbunyi. Sebuah pesan dari seorang wanita masuk. Isinya hanya beberapa kata, tapi cukup membuat dunia Amanda runtuh. "Aku rindu. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Saat itu, Amanda sadar, bukan dirinya yang kurang. Fahmi memang tidak pernah menganggap pernikahan mereka penting. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya kecewa, tapi marah. Di depan cermin, Amanda menatap dirinya. Bukan lagi wanita yang mencari perhatian suami, bukan lagi istri yang menangis diam-diam. Ia mulai sadar dirinya telah terlalu lama bertahan sendirian.
Fahmi makin jarang pulang. Kalaupun ada di rumah, ia sibuk di ruang kerja atau teleponan dengan seseorang. Bahkan saat duduk bersama di meja makan, ia tetap terpaku pada ponsel. Amanda akhirnya berbicara. "Fahmi, akhir-akhir ini kita jarang bicara. Aku merasa kita semakin jauh." Fahmi menaruh ponsel dengan malas. "Aku sibuk, Amanda. Kalau kamu merasa jauh, itu cuma perasaanmu. Aku istrimu. Salahkah kalau aku ingin diperhatikan?" Fahmi hanya menatap datar. "Tolong jangan berlebihan. Aku bekerja untuk kita. Kamu tinggal menikmati hasilnya." Amanda ingin bilang bahwa harta tak berarti jika rumah tangga kosong. Tapi ia tahu Fahmi takkan peduli. "Aku cuma ingin kita lebih dekat," bisiknya. "Kalau kamu nggak bisa terima keadaan ini, aku juga nggak tahu harus bagaimana." Malam itu, Amanda menangis di kamar mandi. Ia mulai sadar Fahmi tak hanya menjauh secara fisik, tapi juga emosional. Tak ada lagi genggaman tangan, belayan, atau sekadar tatapan hangat. Fahmi bahkan mulai melontarkan kalimat menakutkan. "Kamu kayaknya kurang menarik sekarang," ucapnya. Setiap kata Fahmi terasa seperti luka yang makin dalam. Amanda semakin terobsesi menjaga penampilan. Ia ke salon, beli produk kecantikan mahal, dan mencoba berbagai perawatan. Tapi semua tetap tak berarti. Suatu malam, Amanda berdandan sempurna dengan gaun biru tua. Ia bertanya pelan saat Fahmi pulang, "Kamu suka gaunku?" Fahmi hanya melirik lalu berkata datar, "Biasa aja." Jawaban itu menghantam Amanda. Ia mulai merasa bukan lagi wanita yang diinginkan, melainkan sekadar bayangan di rumah itu. Beberapa hari kemudian, Amanda mulai mencium aroma parfum asing pada baju Fahmi. Sesekali ada bekas lipstik di kerah bajunya. Saat ditanya, Fahmi hanya bilang itu dari rekan bisnis wanita. Tapi Amanda tahu ada yang tak beres. Sampai suatu hari, ia menerima pesan tak dikenal. Sebuah video pendek masuk ke ponselnya. Di dalamnya, terlihat Fahmi tengah merangkul seorang wanita di restoran mewah. Mereka berciuman. Amanda terguncang. Ini bukan dugaan, ini bukti. Ia putar video itu berkali-kali. Wajah wanita dalam video itu ternyata pernah disebut Fahmi sebagai teman lama. Malamnya, Amanda menunggu Fahmi pulang. Saat suaminya masuk, Amanda hanya memutar video itu tanpa berkata apa-apa. Fahmi tampak terkejut tapi cepat menguasai diri. "Mau bilang apa? Itu cuma teman lama. Kamu terlalu berlebihan." Amanda tertawa gitir. "Teman lama? Kamu cium dia di depan umum." "Aku punya hak untuk bahagia, Amanda." "Hak? Dengan mengkhianati istrimu?" balas Amanda tajam. "Aku lelah," jawab Fahmi, masih dengan nada datar. "Aku nggak harus jelaskan semuanya ke kamu. Kamu bukan satu-satunya yang punya perasaan." Amanda mematung, air matanya menetes. Tapi malam itu, ia tidak ingin terlihat lemah, karena ia sadar pernikahan ini sudah tak lagi pantas ia perjuangkan sendiri. Pria yang berdiri di hadapan Amanda bukan lagi sosok yang dulu ia kenal, bukan lelaki yang pernah ia cintai dan ia nikahi dengan harapan besar. Fahmi sudah berubah. Atau mungkin selama ini Amanda yang tidak benar-benar melihat siapa Fahmi sebenarnya. Saat itu, ada sesuatu dalam diri Amanda yang pecah. Ia tak akan lagi menangisi pria yang tak menghargainya, tak akan lagi mengejar perhatian dari seseorang yang dengan sengaja mengabaikannya. Hatinya sudah terlalu lelah dan hancur. Tanpa sepatah kata,
Amanda berbalik dan masuk ke kamar. Fahmi tidak mencoba menghentikannya. Ia hanya berdiri diam, seolah tidak peduli. Amanda menutup pintu kamar dengan tenang, lalu berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wanita di sana bukan lagi Amanda yang dulu. Ia tak lagi ingin menjadi istri yang menunggu dan berharap, tak ingin jadi perempuan yang diam saat disakiti. Satu hal yang pasti, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Amanda duduk di sofa ruang tamu, tangannya mengepal erat di pangkuan. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang terus membara. Air mata yang sejak tadi ia tahan mulai menggenang sejak melihat video itu, bukti pengkhianatan Fahmi. Tapi ia bersumpah tak akan terlihat lemah di hadapan pria yang mengkhianatinya. Pintu depan terbuka. Fahmi baru saja pulang. Ia masuk seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Wajahnya datar, dingin, tanpa rasa bersalah. Tanpa menatap Amanda, ia meletakkan tas kerja dan melepas jas. Amanda menarik napas panjang. Ia sudah mempersiapkan kata-kata untuk momen ini. Sekarang, saat pria itu ada di depannya, semua rasa yang selama ini ia pendam tak bisa lagi dibendung. "Fahmi," panggil Amanda. Suaranya bergetar. Fahmi menoleh. Tatapannya kosong. "Ada apa?" tanyanya datar, seperti tidak ingin diganggu setelah pulang kerja. Sikap itu menusuk hati Amanda. Bagaimana bisa Fahmi tetap setenang itu? Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponsel, memutar video yang sudah ia hafal. Di layar, Fahmi terlihat mencium wanita lain, tertawa, tersenyum, semua ekspresi yang sudah lama hilang dalam rumah tangga mereka. Amanda mendongak, menatap suaminya, menunggu reaksi. Tapi Fahmi hanya diam, datar, tak ada rasa bersalah, bahkan tidak mencoba merampas ponsel atau menjelaskan apapun. "Kamu terlalu sensitif," katanya akhirnya. Suaranya santai, seolah yang ia lakukan bukan hal besar. "Dia cuma teman lama." "Teman lama?" Amanda mengulang dengan nada getir. Rahangnya mengeras. "Menurut kamu, wajar mencium teman lama seperti itu di tempat umum dengan penuh gairah?" Fahmi mengangkat bahu. "Itu cuma momen sesaat. Nggak perlu dibesar-besarkan. Aku nggak merasa salah." Kata-kata itu menyulut emosi Amanda. Ia berdiri, suaranya meninggi. "Kamu sadar nggak sih, kamu bicara sama istrimu yang sudah kamu abaikan, yang terus bertahan saat kamu mulai berubah, sementara kamu nyaman di pelukan wanita lain." Alih-alih merasa bersalah, Fahmi justru tampak kesal. "Kamu berlebihan. Aku capek sama dramamu. Kita udah dewasa, jangan bersikap kayak remaja baru tahu patah hati." Kata-kata itu menghujam Amanda. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya suara serak, penuh luka. "Jadi menurutmu semua perasaanku ini drama?" Fahmi tak menjawab. Tatapannya menegaskan bahwa semua ini tak penting baginya. Amanda merasa tenggorokannya kering, hatinya makin hancur. Dulu, ia masih berharap Fahmi hanya sedang jenuh. Tapi sekarang ia sadar, Fahmi memang tak pernah benar-benar peduli. Bukan hanya fisiknya yang ditolak, bukan hanya hatinya yang diabaikan, bahkan air matanya pun tidak berarti. Ia menunduk, mencoba menemukan cara keluar dari situasi ini tanpa kehilangan harga diri. Tapi Fahmi malah berjalan santai ke kamar, tanpa menoleh. "Kita udah selesai bahas ini," ucapnya dingin. Amanda menahan tangis. "Fahmi," panggilnya lirih. Pria itu berhenti di depan pintu kamar, tapi tetap tidak berbalik. "Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku?" Suasana hening, tidak ada jawaban. Lalu Fahmi berkata, "Kamu terlalu banyak tanya, Amanda." Setelah itu, ia masuk ke kamar, meninggalkannya sendirian. Amanda berdiri cukup lama. Kata-kata suaminya terus terngiang di kepalanya. "Kamu terlalu banyak tanya." Ia mengangguk pelan.
Kalau itu yang Fahmi pikirkan, maka ia harus berhenti bertanya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini lagi. Fahmi mungkin merasa bisa terus mempermainkan dan menghancurkan hatinya tanpa konsekuensi. Tapi Amanda tak akan tinggal diam. Setiap orang yang dihancurkan pasti akan bangkit. Dan kali ini Fahmi akan menyesal karena telah meremehkannya. Amanda berdiri dengan tangan mengepal. Ia sudah mencoba bersikap tenang, tapi kekecewaan dan kemarahan dalam dirinya terus tumbuh. Sementara itu, Fahmi duduk di sofa dengan ekspresi bosan, seolah semua ini tidak lebih dari obrolan biasa. Bahkan setelah bukti perselingkuhan itu, Fahmi tetap tidak menunjukkan penyesalan. Dengan suara lembut, Amanda mencoba bicara lagi. "Fahmi, aku cuma ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu berubah?" Fahmi hanya mendesah, lalu menatap Amanda dengan malas. "Aku udah bilang, kamu terlalu sensitif. Dia cuma teman lama." Amanda menggeleng. "Kalau dia cuma teman, kenapa kamu mencium dia seperti itu? Kenapa kamu bisa sehangat itu padanya, sementara aku nggak pernah lagi melihatmu seperti itu?" Fahmi mendengus. Ia bersandar ke sofa, lalu berkata, "Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu sudah terlalu tua buatku. Nggak ada lagi yang menarik darimu." Kalimat itu menghantam Amanda seperti palu. Tubuhnya lemas. "Apa?" bisiknya. Fahmi tersenyum miring. "Kamu dengar sendiri. Lihat dirimu. Dulu kamu cantik, muda, menarik. Sekarang kamu cuma istri tua yang membosankan." Amanda menatapnya, tak percaya. Air matanya mulai jatuh, tapi ia cepat menghapusnya. "Jadi semua ini karena aku sudah nggak menarik lagi?" Fahmi mengangkat bahu. "Jangan salahkan aku. Aku butuh wanita yang bikin semangat, yang bikin aku merasa hidup lagi." Amanda terdiam. Jantungnya berdegup, bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia sudah melakukan segalanya, menjaga penampilan, berusaha jadi istri yang baik, tapi Fahmi hanya menertawakannya. "Itulah masalahnya. Kamu terlalu berusaha, dan itu terlihat menyedihkan." Amanda mundur satu langkah. Sosok yang berdiri di depannya bukan lagi suaminya, tapi seseorang yang asing, tanpa hati. "Kalau kamu merasa sakit hati, itu urusanmu," tambah Fahmi sebelum pergi meninggalkan Amanda sendirian. Amanda tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Kata-kata Fahmi terus berputar di kepalanya. "Kamu sudah terlalu tua buatku." Penghinaan itu lebih menyakitkan dari apapun. Ia merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah benar dirinya sudah tidak layak dicintai? Tapi lalu ia sadar, semua usahanya sia-sia. Fahmi tidak akan pernah melihatnya seperti dulu. Ia menarik napas panjang. Ia tidak akan menangis lagi. Jika harapannya dulu adalah agar Fahmi berubah, kini harapan itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Dan suatu saat, Fahmi akan merasakan sakit yang sama. Amanda berdiri di ambang pintu kamar, matanya menatap penuh kemarahan. Ia tak bisa lagi menahan semuanya. "Fahmi, aku ingin jawaban. Sejak kapan kau mulai selingkuh dariku?" Fahmi berdiri di depan cermin, mengancingkan kemejanya dengan santai. Ia menatap bayangannya, lalu melirik Amanda. "Berhenti bersikap menyedihkan, Amanda. Kamu membuatku muak." Amanda mengepalkan tangan. "Aku yang mempertahankan rumah tangga ini. Aku yang tetap di sini meski tahu kamu berubah. Aku yang membuatmu muak?" Fahmi menoleh, tatapannya bosan. "Apa yang kamu mau? Aku bersujud, minta maaf, menangis. Itu tidak akan terjadi." Amanda menatapnya. "Aku hanya ingin kamu jujur. Aku ingin dengar dari kamu langsung." Fahmi tersenyum sinis. "Baik, aku memang bersama wanita lain, dan aku menikmati itu." Amanda tercekat. "Kenapa? Aku nggak cukup buat kamu." Fahmi mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. "Karena kamu membosankan.
Aku muak dengan dramamu. Kamu pikir dandan dan perawatan bisa bikin aku tertarik lagi? Justru itu yang membuatmu makin menyedihkan. Amanda menahan air mata, tapi amarahnya meluap. Brengsek kamu, Fahmi. Fahmi tertawa puas. Nah, itu baru menarik daripada wajahmu yang melas setiap waktu. Amanda tak tahan lagi. Ia menampar wajah Fahmi sekuat tenaga. Suara tamparan menggema. Fahmi terdiam, menoleh. Tatapannya berubah gelap. Kamu berani menamparku? Suaranya rendah, mengancam. Iya, dan aku akan lakukan lagi kalau kamu terus hina aku. Tanpa sempat bereaksi, Amanda mendapat tamparan keras dari Fahmi. Dunia seolah berputar. Pipi Amanda perih. Ia terdorong ke belakang, telinganya berdenging. Ia tak percaya, Fahmi, suaminya, baru saja memukulnya. Begitu berhasil mengangkat kepalanya, Amanda melihat Fahmi berdiri di depannya. Tatapan lelaki itu penuh kemarahan. "Jangan pernah sentuh aku lagi, Amanda," ucap Fahmi. Suaranya dingin, menusuk seperti pisau. Air mata yang sedari tadi ditahannya pun jatuh. Bukan semata karena rasa sakit di pipinya, tapi karena luka yang lebih dalam. Harga dirinya remuk. Ia sadar pernikahan ini sudah benar-benar berakhir. Amanda menyentuh pipinya yang masih berdenyut. Ia masih mencoba mencerna kejadian barusan. Fahmi bukan hanya telah mengkhianatinya, ia juga menghina, merendahkan, dan kini menyakitinya secara fisik. Mereka terdiam lama. Amanda menatap suaminya sekali lagi, tapi kali ini bukan untuk mencari penjelasan. Ia hanya ingin memastikan satu hal, pria ini bukan lagi sosok yang pantas dicintai. Tanpa berkata apa-apa, Amanda berbalik dan melangkah pergi. Fahmi tidak menahannya, bahkan tak menunjukkan sedikit pun kepedulian. Saat melewati lorong rumah, Amanda sadar ia tak bisa tinggal di sini lebih lama. Ini bukan lagi rumah. Tempat ini hanya membuatnya kehilangan jati diri. Bila terus bertahan, ia tahu dirinya tak akan pernah pulih. Ia melangkah keluar, menyusuri gelapnya malam, tak menoleh. Meninggalkan Fahmi, meninggalkan masa lalu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa menjadi dirinya sendiri. Ini mungkin awal dari sesuatu yang baru, meski masih penuh luka, tapi juga penuh harapan. Dengan langkah gontai dan hati kacau, Amanda pergi. Percakapan terakhir dengan Fahmi menguras seluruh tenaganya. Pipinya yang masih perih membuat tiap langkah terasa berat. Dunia seolah menahannya agar tak pergi lebih jauh. Ia menuju rumah sakit terdekat, tempat yang tak asing lagi baginya. Bukan hanya tempat untuk luka fisik, tapi juga tempat ia kerap menyembuhkan batin yang lelah. Hari ini, ia butuh keduanya. Luka fisik dan luka hati yang mendalam. Di UGD, seorang perawat muda membawanya ke ruang pemeriksaan. Amanda duduk di ruang tunggu, pandangannya kosong, pikirannya penuh sesak. Setiap kenangan pahit kembali menghantam. Lalu, pintu terbuka. Seorang dokter muda masuk. Di dadanya tergantung name tag bertuliskan Diki. Pria itu tampak rapi, berwajah teduh. Rambut hitamnya tersisir rapi, sorot matanya dalam, seolah bisa membaca isi hati tanpa perlu bicara. "Selamat pagi, Bu Amanda. Saya Diki, dokter yang akan menangani Anda hari ini. Ada yang bisa saya bantu?" ucapnya dengan tenang. Amanda mendongak, sedikit terkejut dengan sikap ramah Diki. Ia terbiasa bertemu dokter yang terburu-buru, tak peduli. Tapi Diki berbeda. Ia hadir dengan ketulusan yang terasa. "Pipi saya," suara Amanda serak. "Ada yang memukul saya." Diki mengernyit, tampak khawatir. "Kalau Anda bersedia, mau cerita sedikit tentang kejadiannya?" tanyanya pelan. Amanda menunduk, menahan air mata. Ia ingin bercerita, tapi sulit. Tak ada yang pernah melihatnya dalam kondisi seperti ini, rapuh dan hancur. Namun Diki memberi kesan berbeda.
Tatapan dan caranya bicara memberi Amanda ruang untuk merasa aman. "Mungkin sekarang Anda hanya perlu beristirahat sebentar," ucap Diki lembut. "Izinkan saya periksa dulu luka-lukanya." Amanda mengangguk. Diki mulai membersihkan luka di pipinya dengan hati-hati. Rasa sakit di kulitnya tak seberapa dibanding beban batin yang ia tanggung. Tapi cara Diki merawatnya membuat luka itu terasa lebih ringan. Ada rasa dihargai, seolah seseorang benar-benar peduli padanya, bukan sekadar wanita, tapi sebagai manusia. "Ini akan sedikit perih ya," ujar Diki sambil mengoleskan salep. "Tapi tenang, semua akan sembuh." Amanda ingin berterima kasih, tapi tak tahu kata apa yang cukup mewakili perasaannya. "Terima kasih," ucapnya akhirnya. Diki tersenyum kecil. Senyum itu terasa berbeda. Lembut, tulus, membuat jantung Amanda berdetak lebih cepat. "Sama-sama," balas Diki. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan. Kami di sini untuk membantu." Amanda merasa sedikit lebih ringan. Meskipun baru saja bertemu Diki, ia seperti telah mengenalnya lama. Perhatian yang Diki berikan begitu tulus, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari Fahmi. "Apakah ini akan sembuh?" tanya Amanda pelan sambil menatap pipinya. "Tentu saja," jawab Diki, "tetap tenang. Tapi Anda juga harus memberi waktu untuk diri sendiri, bukan cuma luka fisik, tapi juga luka hati." Amanda menatapnya dalam-dalam. Dalam kesederhanaan kata-kata itu, ia merasa dihargai. Untuk pertama kalinya, ia diberi ruang untuk tidak harus kuat terus-menerus. Hari demi hari, Amanda dan Diki makin sering berkomunikasi. Setiap kali datang kontrol, Diki selalu menyambut dengan ramah. Kadang mereka bicara hal pribadi, tapi Diki tak pernah memaksa Amanda membuka diri. Ia hanya hadir, memberi ruang dan waktu. Dan disitulah Amanda mulai merasa aman, rasa yang sudah lama ia cari, rasa dihargai yang tak pernah ia temukan dalam pernikahannya. Suatu hari di rumah sakit, Amanda duduk diam, memandang lantai putih. Di sekelilingnya ramai, tapi ia merasa kosong. Di seberangnya, Diki duduk santai, tapi tetap penuh perhatian. Wajahnya yang tenang dan senyum tipisnya memberi ketenangan. "Terima kasih, Diki," kata Amanda pelan. "Aku tahu mungkin ini merepotkan, tapi kamu selalu sabar." Diki mengangguk, tersenyum. "Itu sudah tugas saya, jangan khawatir." Amanda tersenyum samar, tapi hatinya masih penuh kebingungan. Ia berada di antara ketidakpastian tentang pernikahannya, tentang masa depannya. Tapi saat Diki duduk di hadapannya, ia merasa sedikit lebih kuat. "Diki," Amanda ragu, "kalau aku benar-benar selingkuh, setidaknya harus sama orang setampan kamu ya." Ucapannya keluar begitu saja. Ia tertawa kecil walau terdengar getir. Ia geleng-geleng kepala, malu sendiri. Diki terdiam sesaat, lalu tersenyum, sedikit menggoda. "Mau selingkuh sama aku?" ucapnya santai. "Aku rasa aku bisa memberikan yang lebih baik dari suamimu." Amanda terpaku. Ia tak tahu apakah Diki serius atau hanya bercanda. Tapi nada bicaranya menyiratkan lebih dari sekedar candaan. "Aku cuma bercanda, Diki," sahut Amanda cepat. "Kamu tahu kan aku masih menikah?" Diki memiringkan kepala, menatap Amanda lembut. "Aku tahu, tapi kalau kamu merasa tak dihargai, kamu punya hak untuk bahagia." Kata-kata itu seperti pelukan hangat. Tak ada yang pernah berkata sebelumnya. Amanda merasa seolah dimengerti, seolah dipandang sebagai pribadi yang punya nilai. "Aku kadang merasa seperti nggak berarti," lirih Amanda. "Fahmi nggak pernah benar-benar melihat aku." "Jangan biarkan siapapun membuat kamu merasa seperti itu," jawab Diki. "Kamu layak dicintai dan dihargai." Air mata Amanda kembali menggenang. "Aku nggak tahu harus bagaimana, tapi terima kasih, Diki." Diki tersenyum. "Kamu nggak sendiri, Amanda.
Kalau kamu butuh teman, aku di sini. Dalam diam, Amanda merasa sedikit pulih. Diki mungkin hanya dokter, tapi kepeduliannya jauh lebih nyata dibanding suami yang seharusnya melindungi. Kata-kata Diki tak bisa ia lupakan. Meski bernada candaan, kalimat itu bahwa ia bisa memberikan yang lebih baik dari Fahmi mengendap dalam pikirannya. Perlahan tumbuh menjadi benih rasa. Diki mulai lebih sering menghubunginya, hanya menanyakan kabar atau sekadar mengingatkan untuk makan. Hal-hal kecil tapi terasa besar bagi Amanda, sesuatu yang tak pernah ia dapat dari Fahmi. Setiap pesan dari Diki membuat hati Amanda sedikit lebih tenang. Ada ruang kosong dalam dirinya yang perlahan terisi. Bagaimana harimu? Semoga lebih baik dari kemarin. Pesan sederhana itu justru jadi pengingat bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli, bukan sebagai pasien, tapi sebagai wanita yang sedang mencari arti bahagia kembali. Malam itu, setelah Amanda selesai makan sendirian di rumah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Diki muncul di layar. Kalau kamu merasa sendiri, aku bisa temani. Mau nggak kita makan bareng akhir pekan ini? Aku tahu tempat yang tenang dan nyaman, tulisnya. Amanda menatap pesan itu lama. Ingatannya melayang ke masa lalu tentang Fahmi, pernikahan yang kandas, dan semua luka yang selama ini ia simpan sendiri. Tapi Diki berbeda. Ia memberi Amanda sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari suaminya, perhatian, kehangatan, dan rasa dihargai. Hal-hal yang kini sangat ia butuhkan. Baiklah, balas Amanda singkat, mencoba tersenyum meski hatinya masih ragu. Esoknya, Diki mengirimkan detail tempat dan waktu. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Amanda sedikit gugup, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia sadar, pertemuan ini mungkin hanya sekadar makan malam. Tapi di hatinya, ada keinginan untuk keluar dari bayang-bayang pernikahan yang mengekangnya. Saat hari itu tiba, Amanda berdandan lebih rapih dari biasanya. Ia memilih gaun biru laut yang sederhana tapi elegan. Ia ingin terlihat baik, bukan hanya untuk Diki, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sudah lama ia tak merasa berharga. Di kafe, Diki sudah menunggu di sudut ruangan yang tenang. Begitu Amanda masuk, Diki langsung tersenyum hangat. "Selamat datang, Amanda. Kamu cantik malam ini," ucapnya. Amanda agak terkejut. Sudah biasa ia mendengar pujian, tapi kali ini terasa tulus, bukan sekadar basa-basi. Ia merasa benar-benar dipandang sebagai dirinya sendiri, bukan hanya sebagai istri atau wanita yang lelah. Mereka duduk dan mengobrol dengan ringan tentang pekerjaan Diki, tentang bagaimana Amanda mengisi hari-harinya sejak semua beban datang bertubi-tubi. Diki mendengarkan setiap kalimat dengan perhatian. Saat Amanda mulai membuka diri, bahkan soal pernikahannya, Diki hanya mendengarkan. Tak menghakimi, hanya memberi ruang. "Aku kadang merasa kehilangan diri sendiri," ucap Amanda pelan. "Aku terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang, terutama suami, sampai lupa apa yang aku butuhkan." Diki mengangguk. "Kamu berhak bahagia, Amanda. Itu yang paling penting." Malam itu, Amanda merasa sedikit lega. Masalahnya belum selesai, tapi setidaknya ia bisa melihat secercah harapan. Bersama Diki, ia bisa merasa dihargai, dimengerti, dan hidup sebagai dirinya sendiri, bukan hanya sebagai istri atau ibu. Beberapa minggu setelah makan malam itu, Amanda dan Diki semakin sering bertemu. Mereka makan di luar kota, jalan-jalan ke taman, ngobrol tentang banyak hal. Diki tidak pernah memaksa.
Ia memberi Amanda ruang untuk tumbuh dan berdamai dengan dirinya sendiri. Setiap pertemuan membuat Amanda merasa lebih bebas, lebih hidup, dan lebih percaya diri. Ia tak tahu kemana hubungan ini akan menuju, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa jadi dirinya sendiri. Diki membantunya melihat bahwa ada kehidupan setelah luka. Sementara itu, Fahmi mulai merasa ada yang janggal. Ia makin gelisah setiap kali pulang dan Amanda tak lagi menyambutnya seperti dulu. Amanda makin jarang di rumah dan sikapnya terasa jauh. Fahmi, yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, mulai menyadari kalau ia telah lalai. Ia pikir semua baik-baik saja, tanpa tahu bahwa Amanda kini mencari kebahagiaan di tempat lain. Dan ia tak pernah menyangka kalau itu bersama Diki. Suatu hari, Fahmi pulang lebih awal. Ia lihat mobil Amanda sudah terparkir, tapi rumahnya sepi. Saat berjalan menuju pintu depan, ia melihat Amanda sedang berdiri di teras bersama Diki. Mereka tertawa kecil. Amanda terlihat lebih cerah, sesuatu yang jarang ia lihat belakangan ini. Fahmi langsung merasa dadanya sesak. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat. Sesampainya di teras, ia tak bisa menahan emosinya. "Jangan dekati istriku," teriaknya penuh amarah. Amanda terkejut, senyumnya langsung menghilang. Diki tampak tenang meski jelas tak menyangka. Amanda berusaha bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Fahmi memandangnya tajam. "Kamu masih bisa menjauh darinya, Amanda. Kamu gak malu bicara dengan pria lain seperti ini? Kamu sudah berubah." Amanda tak menjawab. Setiap kata Fahmi terasa seperti luka baru. Ia hanya ingin dipahami, bukan disalahkan. Tapi Fahmi tak pernah benar-benar mengerti. Diki akhirnya angkat bicara. "Saya rasa ini bukan cara yang tepat menyelesaikan masalah. Kalau perlu bicara, mari kita bicarakan dengan tenang." Fahmi menatap Diki tajam, lalu kembali menuduh Amanda. "Jadi, kamu lebih pilih dia daripada aku. Kamu lupa siapa yang membawamu hidup enak." Amanda ingin menjawab bahwa hidup bukan cuma soal materi, tapi tak ada kata yang keluar. Ia terlalu lelah. Fahmi terus menghakimi, dan Amanda hanya menunduk. Saat Fahmi akhirnya pergi, meninggalkan mereka di teras, Amanda merasa hampa. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaannya. Malam itu Amanda berdiri di depan jendela kamarnya. Hujan baru saja turun, rumahnya sepi. Fahmi sudah pergi sejak pertengkaran itu. Amanda merasa semakin jauh darinya. Cinta yang dulu ada, kini hanya tinggal luka. Tak lama suara pintu terbuka. Langkah kaki menaiki tangga. Amanda tahu itu Fahmi, bahkan dari bunyi langkahnya. Ia masuk tanpa mengetuk. Wajahnya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda. "Aku datang untuk kasih tawaran," ucap Fahmi. Amanda menatap tanpa ekspresi. Ia sudah terlalu lelah untuk bereaksi. "Kamu sudah dibuang laki-laki kayak aku. Aku udah kasih segalanya, tapi kamu tetap pergi," lanjut Fahmi. Amanda diam. "Aku tawarkan pembalasan. Kalau kamu mau, datang malam ini. Aku akan hancurkan hidup Diki, laki-laki yang kamu anggap lebih baik dari aku." Ancaman itu menusuk Amanda. Ia tahu ini bukan sekedar soal dendam, ini tentang kontrol. Fahmi ingin merebut kembali kendali atas dirinya. Amanda hanya menatap suaminya. Ia terjebak antara dua dunia, satu yang penuh luka dan satu yang menawarkan harapan. Tapi kini, ia berdiri di titik paling sulit dalam hidupnya, dan malam itu terasa seperti malam terpanjang yang pernah ia alami. Amanda berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Di satu sisi, ia bisa membalas Diki dan mengikuti rencana Fahmi demi merasakan kembali sedikit kendali.
Di sisi lain, ia bisa memilih berhenti, mengakhiri semua kebohongan yang selama ini membelenggu hidupnya. Tawaran Fahmi terus terngiang, seperti badai yang berputar tanpa henti di kepalanya. Ia sadar keputusan yang akan diambil malam ini akan menentukan arah hidupnya ke depan. Di ujung batas antara harapan dan kenyataan, Amanda berdiri. Dua pilihan di hadapannya sama-sama menyakitkan, tapi ia tahu hidupnya harus terus berjalan. Malam itu, sesuatu dalam dirinya terbangun, lebih kuat dari rasa takut, lebih besar dari luka dan penghinaan. Ada keberanian yang muncul perlahan, membawanya keluar dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, hidupnya tak akan lagi dikendalikan oleh Fahmi. Justru dari tawaran balas dendam itulah Amanda menyadari penderitaannya sudah cukup. Ia ingin menemukan jalannya sendiri. Di depan cermin, ia menatap wajah yang dulu penuh semangat, kini tampak lelah dan kosong. Wajah seorang wanita yang terjebak antara dua dunia, dua pilihan yang saling bertolak belakang. Di luar, malam semakin larut, tapi di hatinya, waktu seperti berhenti. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah dijawab. Fahmi adalah suami yang dulu sangat ia cintai, tapi kini menjadi sumber luka dan pengkhianatan. Sementara Diki, pria yang baru ia kenal, justru membawa cahaya dalam hidupnya. Diki memperlakukannya dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa menghakimi. Tapi, apakah Amanda siap mempercayai orang baru setelah semua luka yang Fahmi tinggalkan? Jika ia tetap bersama Fahmi, itu berarti ia terus hidup dalam kebohongan dan kekerasan. Namun, sebagian hatinya belum sepenuhnya bisa melepaskan pria itu. Di sisi lain, memilih Diki berarti melepaskan semua ikatan masa lalu. Tapi, apakah Diki benar-benar bisa memberinya kebahagiaan yang selama ini ia cari? Kebingungan dan ketakutan terus menghantui Amanda. Suara hatinya pelan-pelan membisikkan bahwa ia harus memilih dirinya sendiri lebih dulu. Bahwa cinta sejati datang dari keberanian untuk mencintai diri sendiri. Tapi, ketakutan akan kehilangan kenyamanan yang sudah terbiasa membuatnya ragu. Mampukah ia memulai semuanya dari awal? Pikiran tentang balas dendam kembali datang. Bisikan Fahmi yang mengajaknya melawan Diki membuat pikirannya berkecamuk. Tapi Amanda tahu, membalas Diki hanya akan membuatnya terjebak dalam kebencian yang sama. Ia tidak ingin hidup dalam dendam. Ia tidak ingin hancur oleh luka lama. Kata-kata Fahmi yang merendahkannya masih terngiang di telinganya. Tapi justru itu membuat Amanda makin yakin, cukup sudah. Ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Ia ingin menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya, bukan dari pengakuan orang lain. Meskipun tahu apa yang harus ia lakukan, rasa takut tetap ada. Takut salah memilih, takut menyesal. Tapi Amanda tahu, hidup tak akan berubah kalau ia terus diam dalam ketakutan. Ia harus berani memilih, berani melangkah keluar dari zona nyaman yang justru menyakitkan. Jika terus menunda, ia hanya akan terjebak dalam hubungan yang makin menghancurkan. Ia tidak akan pernah menemukan ketenangan kalau tak berani melangkah. Amanda kembali menatap cermin. Ada sinar kecil di matanya, tanda bahwa kekuatan itu mulai tumbuh. Ia tahu, hanya dirinya sendiri yang bisa mengubah hidupnya. Dengan napas panjang dan berat, Amanda menutup mata, membiarkan keputusan itu mengendap dan tumbuh. Kini, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Keputusannya bukan tentang Fahmi atau Diki. Ini tentang dirinya, tentang kebebasan, tentang cinta yang ia cari, dan tentang keberanian untuk memulai lagi. Amanda yakin, ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meski masih ada rasa takut, ia siap menjalani hidup baru. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tapi satu hal pasti, masa lalu tak akan lagi mengurungnya.
Dengan tekad yang kuat, Amanda melangkah keluar dari kamar. Ia meninggalkan semua kebimbangan di belakang. Masa depannya masih kosong, tapi penuh kemungkinan. Dan ia tak akan membiarkan apapun menghentikannya. Saat berdiri di depan pintu rumah, tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Terlalu lama ia hidup dalam kebohongan dan manipulasi. Sudah waktunya melepaskan semuanya. Ia tidak mau lagi jadi korban dari ketakutan dan keraguan. Dengan napas dalam, Amanda mengetuk pintu. Rumah itu pernah jadi tempat berlindung, tapi kini hanya kenangan pahit. Fahmi membukakan pintu dengan wajah terkejut dan bingung. Tak ada kata pertama, hanya tatapan yang saling menembus. Jantung Amanda berdegup kencang, tapi ia tetap tenang. "Aku datang untuk berbicara, Fahmi," ucapnya pelan namun tegas. "Aku tidak akan lagi jadi bagian dari permainanmu. Aku lelah, aku capek terus diperlakukan seperti barang. Aku tidak akan biarkan kamu merendahkanku lagi." Fahmi terdiam, seolah tak percaya mendengar kata-kata Amanda. Lalu dengan nada meremehkan, ia bertanya, "Jadi, kamu mau pergi begitu saja, setelah semua yang aku kasih?" Amanda menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak butuh apapun lagi darimu, Fahmi. Aku tidak butuh kasih sayang yang penuh penghinaan. Aku lebih baik sendiri daripada terjebak di hubungan yang tidak membuatku merasa berharga." Fahmi mulai marah. "Jadi, kamu mau menyerah begitu aja? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku?" Amanda tetap tenang. Ia tahu ini hanya cara Fahmi untuk memanipulasi. Tapi sekarang Amanda sudah berbeda. Ia tidak takut lagi. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya adalah dirinya sendiri. "Aku sudah cukup, Fahmi. Aku tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayangmu. Aku ingin hidup sesuai caraku. Aku ingin dicintai karena siapa aku, bukan karena apa yang kamu lihat." Fahmi masih mencoba mempertahankan kekuasaannya, tapi Amanda sudah tak bisa digoyahkan. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri. Tak ada yang bisa membungkam suaranya lagi. "Aku tidak akan lagi jadi wanita yang kamu anggap remeh, Fahmi. Aku berhak menentukan hidupku, dan aku akan melangkah, dengan atau tanpa kamu." Fahmi terdiam. Mungkin ia sadar kali ini Amanda benar-benar pergi. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Amanda sudah berubah. Ia sudah berani. Dengan kepala tegak, Amanda membalikkan badan dan pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Pilihannya sudah bulat. Kini, ia siap menempuh hidup yang baru, bebas dari ketergantungan, bebas dari luka masa lalu. Saat melewati pintu rumah itu, Amanda merasa seolah beban besar terangkat dari dadanya. Ia tahu perjalanan ke depan tak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ketakutan, hanya harapan, keberanian, dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Amanda tahu hidupnya yang baru sedang dimulai. Dan meski tanpa Diki sekalipun, ia sadar bahwa yang paling penting adalah ia kini hidup untuk dirinya sendiri.